Dari kepercayaan yang terbentuk hingga penangkapan dramatis hingga akhir yang tragis. Ini kasus apa ya? Oke, simak agar jadi ngerti. Mengantongi keuntungan besar dari sebuah investasi dalam waktu relatif cepat memang selalu menggiurkan. Namun, masyarakat mesti waspada dan bahkan patut curiga dengan untung besar dalam waktu singkat tersebut. Kenapa? Karena perhitungan matematisnya pun kadang nggak masuk akal. Apa ya? Ini seperti kasus yang terjadi di Solo, Jawa Tengah tahun 2015 silam. Ya, ada kasus penipuan investasi emas diketahui merugikan 108 investor dengan total kerugian mencapai 111 miliar rupiah. Otak dari investasi emas ini adalah Yusak Haryanto atau dikenal dengan nama Haryanto. Pria domisili Solo, Jawa Tengah ini melaksanakan aksinya tahun 2013 hingga 2015 silam dengan modus menawarkan investasi emas berprofit 10-20% per minggu. Tapi bohong. Nah, untuk meyakinkan para investornya, ia pun secara nyata membayarkan hasil keuntungan yang didapat para investor dalam waktu sampai 2 kali. Dengan demikian, rasa kepercayaan investor akan meningkat dan korban dapat menanamkan dana kepada Yusak lebih banyak lagi. Selamat, Anda kena prank! Terlebih, cerita dari investor yang dapat keuntungan ini dengan cepat menyebar hingga banyak pihak yang tertarik untuk gabung dalam investasi emas ini, sampai ada pula investor yang ingin menjadi koordinator investasi. Jadi ngajak-ngajak nih ya. Oke. Setelah berjaya mengantongi uang ratusan miliar rupiah, rupanya nggak membuat Haryanto terus-menerus naik daun. Beberapa investor mulai mencium gelagat tidak beres dari investasi yang dikelola Haryanto. Mulai keuntungan yang tidak dikirim, hingga akhirnya ia menghilang dan tidak dapat dihubungi. Ternyata bener aja, si Haryanto pakai skema Ponzi. I don't like where this is going. Dana dari member yang baru itu kemudian digunakan menyalurkan keuntungan kepada member yang lama, sehingga member yang baru harus menggait member baru lainnya agar ia bisa dapat keuntungan. What? Oleh karena itu, tidak adanya investor baru yang bergabung justru membuatnya kesulitan membayar keuntungan kepada investor lama. Para korban yang merasa dirugikan pun melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian setempat. Akhirnya, aparat kepolisian berhasil menangkap Haryanto pada Desember 2017 setelah ia masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 2,5 tahun. It's about time. Penangkapan yang dilakukan terhadapnya juga sempat viral di media sosial karena dilakukan di tengah jalan dengan cara memepet mobil yang dikendarainya. Pihak kepolisian pun menjerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan 372 KUHP tentang penggelapan, dijuntokan dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Suami. Setelah melalui serangkaian proses hukum, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan hukuman 1,5 tahun untuk kasus penipuan dan 2,5 tahun untuk kasus penggelapan. Ada sejumlah aset yang disita oleh aparat berupa 3 buah rumah yang berada di kawasan Colomadu dan sebuah gudang di kawasan Sukoharjo. Menjalani pidana penjara bukan suatu hal yang mudah bagi Haryanto. Ia pun diketahui mengalami depresi hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia di rutan kelas 1A Solo pada 15 Juni 2019. Mengenai sebab meninggalnya, diketahui ia menenggak cairan pembersih lantai. Hal ini dikonfirmasi dari berkurangnya stok pencuci lantai di kawasan rutan dan muntahannya yang berbau cairan tersebut. Kisah ini jadi sungguh tragis. Udah apa? Kok nangis sih? Nah, Sobat TV, ingat jangan mudah terpengaruh oleh tawaran investasi yang nggak masuk akal. Bisa jadi itu investasi bodong yang bakal merugikan kalian. Oke, like dan komen ke video ini agar bermanfaat dan jangan lupa share ke semuanya agar sama-sama jadi ngerti.